kan belum pernah kan di masa-masa kita mengalami yang namanya pandemi yang kayak COVID itu kan baru saat itu, jadi pada bingung yang sekolahnya gimana. Nah terus ngajarinnya juga nggak semua parents itu bisa di titik dimana ketika kita jadi ibu baru kita itu mendengar banyak suara gitu. Terus kayak kok anakku nggak bisa gini ya, kenapa kamu nggak bilang makasih tadi waktu missnya ngasih, kenapa, jadi kayak terlalu banyak tuntutan kan sebenarnya. Hai beauties, welcome to Glowcast. Oke, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang spesial banget. Beliau merupakan founder dari Smart and Shine. Jadi Smart and Shine di sini adalah lembaga edukasi anak usia dini atau PAUD yang fokus pada pengembangan holistik anak melalui program stimulasi otak di Golden Age. Nah, kira-kira nih siapakah beliau? Ada Miss Nena. Hai. Halo. Miss Nena. Selaku founder nih dari Smart and Shine gitu ya. Boleh dijelaskan lebih detail lagi nggak sih Miss, apa sih artinya Smart and Shine itu? Smart and Shine tuh sebenarnya dulu waktu kita buka itu tuh namanya kita polling loh dari parents yang udah daftar. Jadi nama awalnya tuh program pendidikan anak usia dini by Teacher Nena dulu awalnya. Terus kan kayak aneh namanya ini, mulailah polling, terus parents memilih Smart and Shine supaya apa sih, visi misi kita tuh memang kita tuh kepingin mencerdaskan anak-anak smart gitu ya, tapi juga anak-anak yang cerdas ini semoga sih harapannya nanti bisa bermanfaat gitu untuk banyak orang. Jadi Smart and Shine gitu. Jadi Smart and Shine itu Child Development and Learning Center. Kita itu berpusat pada masa perkembangan anak ya, optimalisasi anaknya di usia 1 sampai dengan 6 tahun. Tapi kita juga ada program tambahan. Program tambahannya itu ada kelas vokal, ada kelas English, ada kelas baca tulis gitu. Semua ada di Smart and Shine. Semua ada ya di Smart and Shine. Gimana sih Miss awal mulanya terbentuk Smart and Shine itu sendiri? Awalnya itu sebenarnya nggak disengaja ya. Jadi awal-awal itu pandemi tahun 2020 itu saya punya anak umurnya 4 tahun. Umur 4 tahun ini tuh lagi galau sebagai ibu karena ini mau disekolahin nggak ya, sekolah tapi khawatir banget. Terus nanti kalau misalkan disekolahin Indian saya yang ngajarin, mendingan saya buatlah lesson plan, karena emang sebelumnya saya emang backgroundnya juga early childhood educator gitu. Jadi buatlah tuh lesson plan gitu kan. Saya sharing nih di Instagram saya sharing aja gitu, terus banyak yang mau. Saat itu saya ingat banget Juli kalau nggak salah Juli 2020 tuh buka bukan sharing dan parents itu kayak dalam 2 hari itu ada 500 yang mau join gitu. Awalnya dari situ, terus kemudian itu program charity. Jadi literally berbeda charity, guru-guru parents awal-awal yang di masa-masa awal tuh nggak bayar sama sekali. Cuman karena permintaannya banyak, saya udah nggak bisa handle, saya butuh teman-teman teacher yang lain untuk bantu gitu. Akhirnya mulailah kontak sama teman-teman teacher yang lain, terus gitu mulai kayak ngebayar ibaratnya internetnya teman-teman gitu. Terus seiring waktu parents jadi request kelas Zoom gitu. Kelas Zoom aja Miss, gimana supaya bener-bener langsung diajarin ke anak-anak, karena kan pada saat itu parents tuh lagi pada bingung gitu ya. Bingung, ini kan belum pernah kan di masa-masa kita mengalami yang namanya pandemi yang kayak COVID itu kan baru saat itu, jadi pada bingung yang sekolahnya gimana. Nah terus ngajarinnya juga nggak semua parents itu bisa, kayak misalkan fonik tuh gimana sih gitu, meskipun kita udah jelasin. Jadi akhirnya dibukalah Zoom, mulai berbayar, dan akhirnya sampai saat ini ada di beberapa kota gitu. Berarti awalnya itu malah bukan untuk yang Golden Age, malah untuk mamahnya gitu ya Miss ya? Anaknya, tapi jadi gini, itu panduan untuk mamanya untuk ngajarin anaknya gitu. Berarti lebih ke mamanya ini berguru ke Teacher Nena baru untuk diterapkan ke anaknya. Benar. Kalau sekarang Smart and Shine lebih ke tetap mamahnya atau langsung ke anaknya? Jadi program itu sampai sekarang masih ada. Bahkan waktu 2020 itu tuh kita kasih program gratis untuk anak-anak yang usianya udah di atas 6 tahun kalau nggak salah. Jadi
Habis gitu tuh orang-orang bilang, Miss anakku tuh belum usia SD tapi TK-nya juga udah selesai, kasih dong ini kayak transisi gitu. Programnya sekarang jadi bervariasi. Jadi program yang dulu tuh masih ada tapi kita kembangkan, ada juga yang langsung sama guru gitu ya. Jadi program itu kita tuh ada program reguler, kita bilangnya online reguler. Jadi ada WhatsApp, gurunya tuh ngasih lesson plan, ngejelasin lesson plan, mamanya bisa praktik gitu ke anaknya. Terus ada juga program Zoom online, jadi ya seperti Zoom pada umumnya, gurunya ngajarin ke anaknya. Terus sekarang kita ada program offline yang tersebar di beberapa kota ini tuh ya kayak biasanya sih ngajarin anak langsung datang ke tempat kita belajar bareng gitu. Kalau untuk program-programnya sendiri itu untuk sensorika atau motorika atau lebih kemana nih Smart and Shine? Jadi kita itu menstimulasi 8 aspek perkembangan anak. Jadi semua jadi fine motornya, terus kemudian gross motor, ada sosial emosional, kreativitas, practical life, kognitif, banyak lah, ada 8 macam yang kita punya gitu. Nah untuk melatih sensorik anak dan motorik anak ini kan butuh butuh media lah ya istilahnya. Di sini mungkin mama-mama pada kayak bertanya-tanya, apakah medianya ini dari mamahnya atau dari Smart and Shine? Semua dari Smart and Shine. Wow. Even kita tuh sekarang lagi ngebuka program privat. Jadi privat ini tuh teacher datang dengan kurikulum itu yang sama, yang di Smart and Shine langsung. Terus yang ngebawa semuanya tuh udah kayak pindahan gitu bang. Tas yang gede itu isinya ada buat practical life, buat sensorik, buat unstructured play, macam-macam kegiatannya, karakter building, bawa buku, macam-macam gitu. Berarti tinggal istilahnya itu tinggal datang aja. Bener. Terus semua fasilitas media sudah ada tersedia dari Smart and Shine. Wow, keren banget ya Smart and Shine ini ya. Jadi buat para beauty semuanya yang mungkin punya anak seusia golden age gitu ya, itu boleh banget cobain ke Smart and Shine yang ada di Gria Santa Suhat gitu. Teacher Nena, aku mau nanya, gimana sih pengalaman menjadi ibu untuk pertama kali gitu ya? Dulu ya. Iya, dulu ya. Apakah ada struggle yang dirasakan menjadi ibu? Tentu, jadi ibu baru tuh banyak struggle-nya karena kan saya nih milenial ya. Mungkin banyak juga parents di luar sana yang juga ada di titik dimana ketika kita jadi ibu baru, kita itu mendengar banyak suara gitu. Suara dari orang tua, orang ini harusnya begini loh, harusnya begitu loh. Sampai kadang-kadang tuh kita jadi bingung ini mana yang harus didengerin, terus akhirnya overwhelm sendiri gitu. Jadi bebannya ke beban emosional awal-awal. Karena kan sebenarnya kalau ibu baru melahirkan tuh yang perlu dimiliki selain fisik yang perlu dipikirkan kesehatannya gitu ya, tapi juga mentalnya tuh kan banyak ya. Karena kalau ibu baru tuh adaptasi lagi dengan kehidupan dan fase baru di mana anak ini kan mungkin dari pola tidurnya itu jadi berbeda gitu. Mungkin kayaknya yang bisa membantu ya support system yang positif. Misalkan yang gak banyak ngasih tahu, tapi ngasih misalkan contohnya, kamu kayaknya perlu ini aku kasih buku ya buat kamu gitu. Jadi gak terlalu banyak suara. Iya benar, jadi langsung ada solusi ya. Nah benar gitu. Menjadi perempuan yang utuh secara emosional, mental, spiritual, dan fisik memang tidaklah mudah ya Miss ya. Kami menyadari bahwa proses keutuhan adalah fondasi utama nih ya untuk dalam mendidik anak gitu ya. Dengan keutuhan kami ini bisa membesarkan anak yang penuh kasih sayang, percaya diri, dan aman secara emosional. Dari pengalaman mengajar Miss Nena sendiri, seberapa besar sih Miss pengaruh emosional seorang ibu dalam mendidik seorang anak? Sangat besar. Jadi kalau misalkan saya lagi di kelas nih ya, anak-anak tuh yang di rumah tuh punya beban emosional yang tinggi. Contohnya misalkan kalau di rumah tuh komunikasinya tuh kurang baik gitu ya, komunikasi yang penuh dengan teriakan misalkan, tuntutan kayak gitu-gitu, atau mungkin orang tua, especially ibu-ibu yang mungkin membawa banyak trauma, luka yang belum sembuh, ada anxiety. Anak tuh kalau ke sekolah yang kelihatan itu ya dia itu jadi ragu-ragu untuk melakukan sesuatu, nggak percaya diri, gelisah, rewel kayak gitu. Itu benar-benar
sangat berpengaruh sih. Oke, Gitu. jadi memang pengaruhnya dari orang-orang sekitar sendiri ya Miss ya. Jadi anaknya kurang percaya diri Benar, seperti benar, itu ya. benar. Oke, Nah, oke. ibarat kan anak itu Mhm. baru lahir ke dunia, belum tahu nih, kayak baru keluar nih dunia ini seperti apa sih. Mereka lagi mencari, oh ternyata orang-orang di sekitarku tuh panik, banyak yang panik, penuh dengan ketakutan. Misalkan yang ibunya bawa anxiety, ketakutan, berarti emang apakah dunia ini menakutkan? Gitu kan yang Iya, benar-benar. dirasakan oleh anak jika itu terjadi. Dan Miss Nena hadir di sini untuk membantu mama-mama baru yang mungkin kebingungan ya kira-kira apa yang harus dilakukan gitu ya ketika anak-anak ini sudah menginjak usia golden age gitu ya Miss ya. Kalau Miss Nena sendiri itu membantu para ibu muda dalam bidang apa nih? Dalam pendidikan karakter seperti apa gitu? Oh, jadi udah beberapa tahun yang lalu tuh saya mulai aktif mengajar sebagai positive discipline parenting educator. Jadi saya mendampingi ibu-ibu yang mungkin kaget gitu ya, ataupun bingung gimana sih caranya merespon perilaku penantang anak gitu. Misalkan ada kan anak yang perilakunya kok ditinggal dikit rewel, atau misalkan dikasih tahu tuh memberontak dan sebagainya. Makanya saya dampingin tuh lewat Zoom. Zoom kelas offline malah juga ada sih. Oke, kalau mau ikutan nih Zoom kelasnya itu taunya dari mana sih, Miss? Dari Instagram saya kayaknya. Oh, Instagramnya Miss Nena. Boleh nih di follow apa nih Miss Instagramnya? @asmadena. Boleh di Gimana? @asmadena. Oke, Jadi @asmadena. mungkin ada di sini. Iya, boleh ada di sini ya untuk Instagramnya. Oke nih, bisa diberikan contoh nggak sih Miss, sederhana aja. Semisal di kelas Smart and Shine itu menunjukkan perbedaan anak yang mungkin mamanya kelihatan capek, jadi anaknya ikutan rewel kayak gitu. Pernah nggak sih Miss merasakan hal itu? Pernah sering. Oh, sering. Jadi saya ini kan kurikulum developer, tapi saya masih sering sekali terjun langsung ke lapangan. Jadi saya ikut ngajar anak, tetap ada praktek pengajaran gitu ya. Jadi beberapa murid saya tuh kalau misalkan orang tuanya tuh tenang gitu ya. Jadi orang tua yang tenang, itu anak tuh pasti lebih percaya diri di kelas. Kurang nggak terlalu menuntut gitu. Tapi mungkin kadang-kadang tuh kita juga masih ngelihat orang tua yang panik, terus kayak kok anakku nggak bisa gini ya, kenapa kamu nggak bilang makasih tadi waktu missnya ngasih, kenapa? Jadi kayak terlalu banyak tuntutan kan sebenarnya. Jadi anaknya nggak nyaman di kelas, terus kemudian dia mungkin nggak betah dan sebagainya, rewel. Itu sering banget terjadi. Ya bukan blaming ibu-ibu, karena banyak juga ibu-ibu yang sebenarnya juga proses gitu ya. Karena kan menjadi ibu tuh adalah sebuah tahapan nih, nggak langsung hebat banget. Learning by doing. Nah, iya betul. Oke. Jadi kalau semisal tadi kan definisi tenang. Nah, definisi tenang tuh seperti apa sih, Miss? Tenang tuh berarti orang tuanya udah bisa meregulasi emosi dirinya sendiri. Diri sendiri dulu sebelum anak. Karena energi itu tuh membuat menyerap gitu. Anak tuh menyerap energi itu. Jadi orang tua yang misalkan ketika dia merasa marah, merasa ketakutan, itu tuh tinggal langsung reaktif gitu. Jadi dia bisa membuat jadi kalau ketika kita marah gitu ya, kita misalnya ada segala sesuatu yang memicu kita untuk marah, otomatis ibarat otak itu ada lantai 1, ada lantai 2. Lantai 2 itu adalah otak berpikir. Kita bisa bijaksana, kita bisa berpikir dengan baik gitu. Tapi otak yang lantai pertama ini tuh adalah otak amigdala. Amigdala tuh otak tempatnya emosi. Nah, ketika kita mau membuat kita dalam keadaan berpikir, kan kita perlu naik tuh ke lantai atas. Tapi kalau misalkan kita nggak tenang, bagaimana kita bisa naik ke lantai atas gitu kan? Jadi misalkan cara meregulasi dirinya dari ibu-ibu yang tenang ini adalah kalau lagi marah, dia menjauh dari anak, menenangkan diri, entah dengan mandi mungkin ya, atau minum air dingin, melakukan hal-hal yang bisa menenangkan emosinya, baru mereka bisa bereaksi terhadap apa yang terjadi. Contohnya misalkan anak membuat kesalahan nih, alih-alih kita harus kamu begini, kita mungkin bisa kayak step back gitu, terus kemudian menenangkan diri lalu kembali lagi.
Tadi kenapa ya kamu melakukan ini? Terus kira-kira kamu apa yang bisa kamu pelajari nih gitu dari kesalahan ini, dan solusinya yuk kita cari bareng-bareng. Coba kalau misalkan ibunya gitu, kira-kira anaknya akan penuh anxiety nggak? Enggak akan. Iya. Dan begitu juga sebaliknya, kalau misalnya kita terlalu reaktif, ya kita bisa bayangkan apa yang terjadi pada anak nih, kortisolnya juga tinggi gitu kan. Oke, berarti setiap ada masalah harus ada solusi gitu ya. Benar. Wow. Dan anak boleh banget belajar dari kesalahan. Yang dia lakukan pasti harus belajar ya. Iya. Oh wow, keren Jadi banget. bukan anak tidak boleh melakukan kesalahan, tapi it's okay, kamu boleh belajar dari kesalahan hari ini gitu. Sehingga nggak takut lagi anaknya untuk mengeksplorasi dunia ini. Ya karena masih banyak eksplorasi yang harus dilakukan gitu ya. Oke, lanjut nih pertanyaan selanjutnya nih, Miss. Kalau semisal, apakah mama yang lebih mindful dan suportif membuat anak lebih mudah menyerap pelajaran? Tentu. Jadi tadi kan ingat nggak lantai tadi? Ya. Cerita lantai 1, lantai 2. Dia kan harus naik ke lantai 2 kan, supaya dia bisa berpikir tenang. Kalau misalkan orang tuanya itu bawa banyak luka emosi gitu ya, trauma lah, emosi atau yang membuat dia menjadi nggak stabil secara emosi, maka yang kebawa ke anak tuh ya kayak gitu juga kan. Apa tadi? Kayak mulai. Apakah mama yang lebih mindful dan suportif gitu membuat anak lebih mudah menyerap pelajaran? Oke, iya benar. Jadi mama yang suportif terus kemudian mindful tuh bisa membantu anak untuk lebih cepat menyerap pelajaran. Kenapa begitu? Karena gini, kalau misalkan mamanya itu punya banyak beban emosional gitu ya, banyak luka emosional, yang mana beban ini tuh kayak berpindah ke tempat kan ke anaknya, maka anak itu akan berada dalam kondisi tubuh fight or flight gitu. Jadi dia bukan tenang waktunya belajar menyerap sesuatu yang bagus, tapi dia kayak bertahan hidup gitu. Bagaimana orang yang bertahan hidup, bagaimana anak yang bertahan hidup itu bisa belajar sesuatu gitu. Untuk mau hidup aja dia effort tuh. Apalagi harus belajar yang baru. Nah, dibandingkan orang tua yang secara emosi tuh dia udah bisa meregulasi emosinya sendiri, udah stabil emosinya. Jadi anak datang ke sekolah tenang, pikirannya tenang, tubuhnya dia tuh berada dalam rest and digest mode gitu ya. Maka ya otomatis tinggal belajar nih dia. Oke, aku akan menyerap apa hari ini. Jadi peran orang tua saat anak menginjak usia golden age itu sangat penting banget. Sangat penting. Sehingga banyak kan yang kasih nasihat gitu ya, untuk kalau misalkan mau punya anak, selesaikan nih traumamu, selesaikan emosi-emosimu di masa yang lampau kalau sekali yang belum selesai, karena itu akan sangat membantu sih. Tapi Miss, ini ada permasalahan lagi. Banyak banget mama muda yang takut salah untuk mendidik anak. Nah, itu cara kenapa untuk ya, karena kan kita kayak, aduh ini anakku yang pertama, takut banget ngelakuin kesalahan kayak gitu. Nah, itu kira-kira gimana Miss untuk menghindari solusi takut salah? Yang namanya orang tua itu kayak tadi saya bilang gak langsung pintar. Kita gak bisa menuntut kita menjadi orang yang sempurna, karena kesempurnaan tuh gak ada. Ibu sempurna tuh gak ada. Orang-orang yang mungkin sudah lihai, yang bisa menghandle anak dengan baik tuh mereka melalui banyak proses gitu. Dari yang pertamanya belum bisa, terus kemudian jadi bisa, sedikit demi sedikit. Jadi tenang aja. Jadi ambil waktumu untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan. Contohnya ya upgrade skill, misalkan ikut kelas parenting atau ikut komunitasnya, baca buku, kayak gitu sih. Oke. Jadi banyak banget ya yang harus dilakukan oleh ibu-ibu, termasuk tadi untuk membahas tentang parenting ini emang gak ada habisnya gitu ya. Banget ya. Apalagi riset-riset tuh selalu berdatangan kan. Kita jadi harus update terus gitu. Oke. Jadi kayak gak putus belajar gitu ya Miss ya. Belajar terus setiap harinya gitu ya. Oke. Dan ini sih Miss, kalau semisal untuk tadi kan udah meregulasi emosi dan segala macamnya ya. Apakah butuh sih seorang mama ini untuk self care kayak gitu, untuk merawat diri atau seperti apa, itu butuh nggak sih? Semua manusia, especially perempuan, sadar nggak sih kalau misalkan kita itu ketika kita itu penuh gitu ya, kita tuh
performa kita sebagai apapun peran kita itu jadi lebih baik. Jadi ibu kita lebih percaya diri, dalam karir kita juga lebih percaya diri. Jadi sangat penting sih self reward. Kayak yang kita harus penuh dulu. Setelah kita penuh, luber-lubernya kita ini bisa bermanfaat ke orang yang lain. Karena kalau misalkan kita nggak penuh, apa nih mau dituang? Bener, jadi harus penuh kita dulu ya Miss. Iya, boleh dong ibu-ibu menyempatkan diri untuk self care apapun bentuknya gitu ya, supaya in the end kita menjadi ibu yang tenang gitu, ibu yang bahagia, ibu yang happy, ibu yang kortisolnya nggak selalu naik, nggak selalu tinggi gitu. Jadi nggak selalu hidup dalam tubuh yang fight or flight, tapi ya udah menjalani hidup dengan yang dimau gitu, yang ada gitu. Oke, kalau tadi bicara tentang self care kan banyak banget ya mami-mami muda di sini yang mungkin ingin self reward gitu. Kalau Miss Nena sendiri self rewardnya kira-kira itu apa Miss? Wah banyak Ya. Banyak, bener kayak yang sering saya omongin ke anak saya, anak saya perempuan juga. Kamu harus tahu bahwa sebelum kita mencintai orang lain, mengasihi orang lain, kita perlu mencintai diri kita sendiri. Kamu boleh mau beli buku, baca buku, kamu mau melakukan apapun, dan begitu juga saya juga melakukan itu. Jadi dia melihat misalkan treatment gitu ya, hair treatment, skin treatment, face treatment, pijat, baca buku, pergi sama teman-teman, I do it. Wow, ternyata banyak banget ya self care yang memang dilakukan oleh Miss Nena. Biar happy, ya. kalau happy anaknya ikut happy. Keluarga ikut happy. Iya, bener banget. Jadi kalau mamanya happy, semuanya happy. Bener. Lucu banget. Oke, Miss Nena, tadi kan kita udah bicara tentang self care dan segala macamnya. Kalau Miss Nena sendiri untuk self rewardnya nih dari kesibukan banyak banget ya tadi untuk disebutkan, kira-kira apa self care-nya? Banyak ya, salah satunya ya kalau treatment paling facial. Laser kadang, udah mulai tumbuh bintik-bintik sih. Bintik-bintik penuaan ini. Jadi flag gitu ya. Pijat gitu. Karena tadi Smart and Shine banyak banget ya cabangnya ya. Ada di mana tadi? Ada di Tangerang, Jakarta, terus Sidoarjo, Surabaya, Jogja, Malang. Oke, tuh banyak banget. Jadi keliling ya Miss ya, keliling Indonesia gitu, jadi rawan untuk menjadi flag gitu, jadi sering facial, laser gitu, tentunya di MS Glow lah Miss Nena ini ya. Oke, untuk pesan untuk mama muda dari Miss Nena sendiri supaya menjadi wanita yang utuh gitu, agar anak-anak ini bisa penuh dengan percaya diri, penuh dengan kasih sayang. Mungkin ada pesan untuk para mama-mama. Untuk para mama jangan takut untuk berbuat kesalahan, jangan takut merasa gagal, karena setiap step-step yang baru yang akan membuat diri kita lebih baik itu diawali dari kesalahan-kesalahan. Jangan lupa juga untuk self care, peduli dengan diri sendiri. Jadi kalau misalkan mau beliin buat anak, kita kan punya ya naluri ibu yang mencintai orang lain tapi rasanya kayak lebih besar gitu. Itu kan ada naluri seperti itu ya, ke anak maksudnya especially. Tapi jangan lupakan diri sendiri, karena kalau misalkan kita mencintai diri kita sendiri dengan lebih baik, maka akan lebih mudah lagi untuk anak menerima cinta yang baik dari orang tuanya, especially dari ibunya gitu. Wow, keren banget ya untuk pesan untuk mama-mama muda nih yang mungkin anaknya berusia golden age gitu ya, karena kita harus terus belajar di setiap harinya untuk menghadapi perkembangan atau tumbuh kembang anak gitu ya Miss ya. Oke, thank you banget Miss Nena udah nemenin kita hari ini. Episode kali ini semoga bisa bermanfaat bagi mama-mama muda yang anaknya menginjak usia golden age gitu ya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa diterapkan di rumah juga. Dan jangan lupa kalian bisa lihat Instagramnya Smart and Shine. Di sana Miss Nena juga berbagi banyak banget ilmu ya Miss ya. Lagi bagi-bagi banyak ilmu banget. Jadi buat kalian yang mau kepoin bisa langsung ke Instagramnya Smart and Shine. Oke, thank you beauty. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Thank you, bye-bye.